Yo 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 yo, welcome in our channel in Hakancur. Hakancur apa aja? Hancur. Hancur. Hakancur. Ha. Jadi kita akan curhat bareng mengenai apa yang udah kita alami, terutama di pembuatan YouTube, bisnis bersama collab kita, yakni Babang Sosor Tampan dengan channel YouTube Rifki Ansori Teaser M. Oke, lanjut kita masuk ke materi. Kita mulai, perbincangan malam ini. Apakah kalian sudah pada enakan otaknya? Saya ngantuk. Tapi bersemangat. Ya, karena kita pekerja keras ya. Pekerja keras. God bless you. Sehari bisa 15 sampai 100 video ya. Ya, betul. Gimana kalian? Kalau dari saya sendiri sih masalah keluh kesah banyak. Kalau harus diobrolin. Kopi. Antara kopi atau udah tua. Yang pertama mungkin masalah waktu. Saya sebagai remaja labil, sebagai remaja yang masih menunjang pendidikan, sangat susah membagi waktu di mana harus memfokuskan pendidikan, bisnis, dan video di YouTube. Kenapa susah? Karena keterbatasan waktu. Ya ini sekarang kan saya masih kuliah nih. Baru kuliah. Jadi waktu kuliah tuh emang ribet banget, soalnya si waktu kuliah tuh dibagi-bagi. Sedangkan waktu bisnis saya setiap sore pasti ke kedai kan. Jam 4 sore. Iya, jam 4 sore. Terus kalau YouTube paling dari seminggu 2 video, kalau enggak dari sebulan bisa 10 video kurang lebih. Jadi ngebagi waktu itu sangat susah karena keterbatasan kita gitu. Benar sih. Kalau dari saya segitu. Kalau dari Bang Sosor sendiri keluh kesahnya gimana? Kalau aku sih ya sama kayak Eja tadi. Aku juga kan kuliah, terus bisnis juga, terus punya YouTube juga. Misalnya nih, kalau misalnya aku fokus di dalam satu bidang, nah nanti kayak yang gimana gitu. Karena aku tuh kalau misalnya nih bisnis sama YouTube misalnya didiemin dulu, nanti gak bisa kuliah karena kan biaya kuliah tuh di situ. Jadi penghasilan terbesar itu kan. Jadi itu menurut saya lebih ke sepinter-pinternya aja kita manage waktu ya. Ya iya sih. Kalau dari Ija, coba keluh kesahnya gimana? Sama kayak lanjut. Dia udah ngantuk guys, gak akan benar. Ya, udah. Jadi kita masalah manage waktu mungkin segitu ya. Nah terus selanjutnya nih, sebelum kita sampai detik akhir gini, gue bakal nyeritain apa sih yang ada di benak gue yang bikin sakit hati gue, terutama saat menjalankan bisnis, saat membagi waktu, saat dibanting-banting sama omongan orang lain. Betul. Yang gue pernah rasain sih, yang pertama, gue tuh sebenarnya dari dulu buka kedai gak pernah diizinin orang tua, dikarenakan orang tua pengen fokus pendidikan benar. Jadi gue tuh lebih kayak ngebantah, tapi gue sering diomongin gini. Emang gue gak nyalahin orang tua gue, cuman ada beberapa kata lah yang emang bikin down gitu. Soalnya kan jalan sukses seorang manusia itu beda-beda. Nah mungkin orang tua saya belum sampai ke sana gitu, mungkin masih menganggap saya sebagai anak kecil, anak baru kemarin. Coba panggil aku anak kecil paman. Nah terus palingan kalau masalah nge-manage waktu sakit hatinya kayak misalnya kita habis capek-capek buat video nih, Atau ada aktivitas lain. Nah itu tuh biasanya kalau habis kerja, habis bikin video, kita tuh suka ada feel bad mood. Kalau yang saya rasain sih gitu. Jadi gara-gara capek, saya tuh suka kayak lost control, bad mood ke siapa aja gitu. Karena emang capek itu sindikatnya. Nah, kalau dari Sosor gimana nih? Boleh diceritain, jadi kayak ada yang pernah ngejudge juga nih? banyak lah. Jadi kalau dulu tuh ya, pas awal-awal masih ngerintis gitu. Dari Bisnis awal. atau YouTube? Dua-duanya sih. Oh dua-duanya. Kan kalau ini bisnis dulu atau YouTube dulu? Bebas lah. Kalau misalnya di bisnis dulu misalnya. Di bisnis itu kalau pas awalnya itu kan dari SMA tuh kayak yang gimana ya?
kan dulu tuh masih jualan di grup-grup yang di Facebook kayak gitu. Nah terus aku tuh sekolah kan di SMA favorit. Ya gengsi lah bos. Ya gengsi. Nah jadi banyak banget orang yang kayak naon sih ieu mah di Facebook nganggap sepele. Jadi mereka tuh kayak berpikiran ih sia naon dagang Facebook juga jelema naon wae. Bener. Padahal mah di Facebook ge udah dapat UMR waktu itu. Udah 2,3 sampai 2,5. Don't judge by your cover, not Zuckerberg. Jangan anggap remeh. Nah, terus kalau misalnya di YouTube tuh dulu tuh kan suka kayak yang bilang sebelum konten kayak gini, dulu tuh sering kayak ngeprank gitu. Tapi subscribernya itu dulu tuh masih 100. Dan yang saya tahu ya, Bang Sosor juga dulunya suka meng-share video. Kalau itu kan suka untuk menaikkan engagement. Jadi cuma buat engagement doang. Mungkin yang tahu-tahu aja ya. Nah, sebelum sekarang kan udah alhamdulillah 72.000. Beda. 72.000 bos. Menuju 100.000. Doain aja ya, akan juga menyusul. Besok. Iya, pas awal tuh bener pasti pernah ngerasain sih, masih subscriber masih pas 100-an sering disebut youtuber kayak yang gila gak sih? Iya bener soalnya emang padahal baru mulai juga gitu. Ini mereka teh nganggap sepele gitu youtuber teh, soalnya kita belum jadi. Di mana semua itu udah jadi mereka ngeuah-uah biasanya gitu. Emang bener sih kayak gitu, cuman ya emang itu sih yang harus kita lalui gitu, karena kan di setiap kehidupan tuh pasti ada batu-batu kerikil-kerikil yang harus dilewati. Tuh nggak satu, banyak. Malahan buat sampai ke titik ini aja semua orang punya jalannya masing-masing ya. Apalagi kayak kita misalnya kalau yang buka-buka bisnis sama YouTube sama kuliah juga, itu mungkin bukan cuma kerikil tapi duri tajam juga ada. Itu banget. Soalnya yang saya rasain capek bener sumpah ngejalanin pendidikan sembari nyari duit. Bener. Tapi kalau itu nggak dilakukan, bekal atau uang jajan kita tuh nggak semau apa yang kita mau gitu. Ada tujuannya. Ya kalau saran gue sih buat lu pada anak muda, anak sekolah, anak kuliahan, ya sebisa mungkin kalau emang waktu kuliah lu lagi luang atau lu masuk kategori kupu-kupu kuliah pulang lo tuh bisa nyari sambilan kerja part time atau apa, bisa lah freelance. Ini aja nih tips and trick, tapi tips and tricknya mengarah ke mental apa yang harus disiapkan dari Bang Sosor sendiri. Kalau mental tuh kayak gak bisa dibentuk tuh karena teori. Mental tuh harus sambil praktek. Karena kalau misalnya teori doang sih gak bakal ngebentuk mental gitu. Jadi harus langsung praktek aja. Tapi sebelum praktek juga harus benar dipikirin dulu. Siap gitu. Karena kan kalau misalnya cuna cek siu mah langsung praktek tapi gak dipikirin dulu matang-matang, ya itu akhirnya pasti percuma, terus nanti gagal. Iya. Kalau dari Bang Ija ada nggak tips and trick perbaut mental? Harus kuat mental. Nah, kuat mental, jangan kendor bos. Kalau dari saya sendiri ya, harus siap resiko. Tiap orang pasti punya tanggapan masing-masing, terutama cara ngebaca omongan orang lain. Nah, menurut saya kalian sebagai manusia biasa ngebaca omongan orang lain tuh jangan terlalu dibawa ke hati. Jadi coba telaah dulu, karena setiap omongan juga pasti ada manfaatnya. Jadi menurut saya mah kalian tetap stay strong. Kalau misalnya ada yang broken home, broken heart, atau lagi galau, lagi down, di fase down, santai aja. Gak cuma lo doang yang menghadapi fase kayak gitu. Gua juga. Banyak di antara semua manusia yang lebih parah dari lo. Ini nih, kadang ada analogi nih. Kalau misalnya kalian broken home, yang suka bilang broken home tuh pasti ke negatif. Nah, gue juga sebenarnya anak broken home. Nah, kalau analogi dari gue sih, kalau misalnya kalian haus, bukan berarti kalian boleh minum racun. Jadi sama kayak kehidupan misalnya. Kalau kalian haus atau kalian haus ingin mengejar sesuatu, terus kalian gagal,
bukan berarti kalian harus ke arah yang negatif. Iya, betul betul, sekali. It's Kayak gitu about sih. mindset. Tuh, jadi guys, itu mungkin saran dan tips mental dari kita ya. Jangan lupa buat subscribe channelnya Tiba-tiba udah. Bang Sosor. Apa Sor nama channelnya? Rifki Ansori. Jangan lupa juga subscribe channel punya kita. Kita saling support aja karena kita sama-sama anak muda, sama-sama ingin mengejar kreativitas dan menjadi kebanggaan semua orang. Amin. Terutama bisa biayain hidup sendiri. Nah, itu dia. Yang paling penting. Oh iya, belum nyebutin channel ya tadi. Channel kita itu Hakan. Oke, bisa di search aja. Mungkin subscribernya masih kecil, tapi mudah-mudahan jadi segenung. Aduh, amin. Amin. Ya, akhir kata, thank you for watching. Jangan lupa Subscribe. komen. And like. Bye. Saya dari Hakan. Saya dari Rifki Ansori. Say goodbye. Goodbye. Udah lah, nggak